Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat El-Shifa yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda yang kami hormati, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saya, kelihatannya berbagai macam pertanyaan, tapi maksudnya sama sih ya, yaitu tentang mengendalikan permainannya, gadgetnya, laptopnya dan sebagainya agar tidak kecanduan. Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang senada begitu ya. Yang intinya adalah betapa hari ini sekian banyak waktu banyak terbuang karena berbagai macam aktivitas yang sia-sia. Padahal satu ayat yang sangat pendek kelihatannya mudah mengamalkan, tetapi dalam situasi dan kondisi seperti ini sangat berat untuk mengendalikan. Jangankan anak-anak, kita juga selaku orang tua barangkali ada yang sulit di dalam mengamalkan satu ayat pendek, surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman selalu menghindari dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai ada perkataan dan perbuatan kita yang sia-sia. Apa ukurannya? Tidak nambah iman, tidak nambah ilmu, tidak nambah income, tidak nambah keterampilan, tidak nambah teman, tidak nambah silaturahim dan sebagainya. Apabila kegiatan kita tidak menambah iman, ilmu, mengendalikan waktu-waktu kita, dan akhirnya juga kita harus mampu mengendalikan waktu anak-anak kita agar mereka tumbuh berkembang, tidak stagnan, karena waktu-waktunya senantiasa diisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Kita mulai dari motivasi intrinsik, karena motivasi inilah yang akan menguatkan secara permanen. Artinya, kalau orang itu sudah memiliki motivasi intrinsik, anak-anak kita sudah punya kesadaran diri sendiri, maka akan lebih permanen untuk menghadapi berbagai macam godaan, gangguan, jebakan. Kita mulai menanamkan diri kita dan anak-anak kita kesadaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sedemikian dahsyatnya perhatiannya terhadap waktu. Kita lihat ya, sampai Allah itu bersumpah beberapa kali dalam Al-Quran demi waktu. Misalnya, wadduha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Kemudian, wadduha, wal laili, kemudian wal asri, dan seterusnya. Itu artinya betapa Allahnya sendiri sudah bersumpah demi waktu. Maka marilah sama-sama kita sangat perhatian terhadap waktu ini. Satu detik yang terbuang tidak akan bisa lagi kembali. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman kita berikutnya kepada anak-anak kita adalah bahwa anak-anak kita harus punya sikap visioner. Sebagai seorang muslim, dia harus punya tatapan masa depan, punya orientasi ke depan, punya cita-cita, target, sasaran, tujuan, punya impian yang jelas, yang lengkap, yang detail. Sehingga dari situlah nanti akan di breakdown aktivitas-aktivitas hariannya. Mulai dari rencana-rencana mereka yang strategis. Kemudian kita bantu mereka bikin roadmap. Setelah sekolah, kuliah mau apa, setelah kuliah misalnya mau apa, setelah nikah mau apa, setelah punya anak mau apa, setelah anaknya sudah mulai sekolah lagi mau apa, setelah anaknya sudah menikah, setelah punya cucu dan seterusnya, kita bantu anak-anak kita untuk menyusun roadmap perjalanan hidupnya. Karena dengan demikian maka nanti akan jelas sampai turun kepada aktivitas-aktivitas hariannya. Karena betapa banyak orang hari ini dia sebenarnya sudah sadar gitu ya, waktu itu penting. Jangan sampai mengerjakan yang sia-sia. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu apa yang harus saya perbuat hari ini. Berarti dia tidak punya turunan dari visi, misi, roadmap dan sebagainya sampai ke rencana tahunan, sampai rencana harian. Dia tidak tahu. Jadi bingung. Manusia bingung. Betapa banyak kita lihat ya.
ada yang di pos hansip, ada yang di pos ojek, ada yang di mall-mall, ada yang di warnet. Wah, banyak banget, sekian banyak orang menghabiskan waktunya sia-sia. Na'udzu min zalik. Karena itulah mari kita berikan anak kita kesadaran betapa satu-satunya perintah yang paling keras dari Allah kepada kita adalah soal orientasi, soal menatap masa depan. Ini nggak perlu saya terus-menerus menjelaskan surat Al-Hasyr karena di forum ini udah terlalu sering gitu ya. Surat Al-Hasyr ayat ke-18, betapa Allah menyuruh kita agar menatap masa depan, dan itu diiringi dengan dua kali kalimat ittaqullah. Ini yang di tengahnya ini yang penting. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kamu hendaklah pikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Gitu ya. Jadi diawali dan diakhiri dengan kata-kata ittaqullah. Itu artinya para ulama menafsirkan yang di tengah ini penting banget. Hendaklah masing-masing kamu pikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Dari situlah nanti anak-anak kita punya kesadaran untuk mengisi hari-harinya. Betapa akhirnya mereka menjadi seorang visioner yang kata para ulama, seorang yang visioner itu ciri-cirinya dia akan merasakan dalam hidupnya bahwa kewajiban yang menuntut jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kalau hari-hari kita, kalau hari-hari anak-anak kita sudah merasakan itu, betapa terus kita dikejar-kejar oleh pekerjaan, dikejar-kejar oleh kewajiban, seolah-olah lebih dari 24 jam sehari pun kita nggak akan cukup, itu tandanya Anda berhasil, Anda telah memiliki. Kita masih motivasi intrinsik gitu ya. Betapa sekian banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk di breakdown menjadi sebuah kewajiban harian. Dan dari 6.236 ayat dan kemudian dari sekian ribu hadis lain, nggak banyak-banyak sebenarnya perintah dan larangan Allah tuh nggak sampai 200. Tetapi kalau itu kita breakdown, saya untuk diri saya seperti apa kewajibannya, saya untuk Tuhan saya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kewajiban saya untuk Allah Subhanahu wa taala, saya untuk keluarga saya, bagi yang sudah menikah saya untuk anak saya, untuk istri saya, untuk adik kakak saya, untuk orang tua saya, seperti apa kewajiban saya. Bagi yang belum menikah berarti saya untuk ayah dan ibu saya, untuk adik dan kakak saya, apa kewajibannya yang Allah perintahkan. Kemudian kita breakdown lagi, saya untuk masjid saya, lingkungan saya, tetangga saya, apa kewajiban yang harus saya berikan. Kita perluas lagi, saya untuk kota atau kabupaten tempat saya tinggal, apa kewajiban yang saya berikan. Kemudian kita perluas lagi untuk provinsi, kalau saya di Jawa Barat berarti apa yang saya berikan. Apa kira-kira kewajiban yang Allah perintahkan kepada diri saya untuk bangsa dan negara ini, sampai kepada dunia. Apa sumbangsi saya, apa kontribusi saya, apa kewajiban saya terhadap dunia. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, saya untuk Tuhan saya. 1, 2, 3, 4. Saya untuk bangsa dan negara, saya untuk dunia. Katakanlah satu-satu aja. Untuk dunia 1, untuk bangsa dan negara 1. Kalau itu dikumpul, Masya Allah, maka jadilah agenda harian yang sangat padat. Belum lagi kalau kita bekerja di kantor, di lembaga. Saya untuk tempat kerja saya untuk lembaga tempat saya bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi kewajiban saya? Kita susun semua menjadi sebuah agenda yang sangat padat. Boleh jadi hari-hari kita sulit untuk beristirahat gitu ya. Sulit untuk mencari hiburan lagi gitu. Kalaupun ada hiburan, maka hiburannya menyatu dengan kegiatan itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada sholat, sehingga hiburannya itu menyatu dalam aktivitas hariannya itu. Nah, itulah semua yang kita sebut dengan motivasi intrinsik,
yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Karena dengan kesadaran inilah maka akan jauh mulai motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi-motivasi yang harus dirangsang dari luar. Ada stimulus, ada lingkungan, ada suasana, ada software hardware-nya, ada sarana prasarananya yang akan mengkondisikan diri kita dan anak-anak kita agar hari-harinya, waktu-waktunya, jam, menit, detik senantiasa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Baik ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mencari teman yang baik, bergaul dengan teman yang baik, duduk bersama teman-teman yang baik. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Wa kunu ma'as-shadiqin." Hendaklah kamu bergaul, berteman dengan orang-orang baik, dan ciri orang-orang baik itu adalah dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia selalu beraktivitas, perkataan dan perbuatannya tidak sia-sia. Orang seperti inilah yang harus kita cari. Orang seperti inilah yang harus kita gauli. Orang-orang yang hidupnya serius. Orang-orang yang hidupnya tidak santai. Orang-orang yang hari-hari menghabiskan waktunya kepada seluruh aktivitas yang bermanfaat. Insya Allah kita akan jadi ketularan seperti dia. Allah takdirkan, saya pernah tahun 2006 ya jalan-jalan sebulan lebih di Jepang sampai 19 kota. Subhanallah, yang dulu saya dengar orang Jepang gila kerja gitu ya, atau gila belajar, kemudian saya saksikan sendiri dengan mata kepala dan akhirnya kini kayaknya menular kepada diri saya. Itu artinya memang pergaulan itu bisa menular gitu. Kan ada pepatah mengatakan, ya kalau kita bergaul sama tukang ikan, lama-lama ya kebagian juga amisnya dikit gitu ya. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, lama-lama kebagian juga dikit wanginya gitu ya. Maka pergaulan itu sangat menentukan, sehingga Allah mengajarkan kita untuk memilih teman pergaulan, memilih tempat duduk dan tongkrongan kita, agar orang-orang itu tidak menjerumuskan kita, bahkan sebaliknya mengajak kita senantiasa kepada kebaikan. Yang berikutnya, teman-teman yang baik itu ada di mana? Teman-teman yang baik itu ada di lingkungan yang baik, ada di tempat yang baik. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari lingkungan yang baik. Allah berfirman, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira." Surat Al-Isra ayat 80. Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang baik. Ya Allah, keluarkan aku juga tempat yang baik. Dua penafsiran dari ayat ini menurut para ahli tafsir. Yang pertama, ayat ini terkait dengan hijrahnya Nabi. Artinya berdoa agar nanti masuk ke Madinah juga mendapatkan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan suatu ketika nanti akan keluar kota Madinah juga akan mendapatkan tempat juga yang lebih baik. Dan kemudian penafsiran yang lain, para ulama mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan setelah kita meninggal dunia ke kubur, nanti kemudian dibangkitkan lagi keluar dari kubur, kita pingin semuanya dalam kebaikan. Masuk ke kubur, masuk ke negeri akhirat juga dengan baik. Kemudian nanti kita dibangkitkan keluar dari kubur juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, karena itulah mari sama-sama kita memilih lingkungan, memilih tempat. Kalau kita belum punya rumah tetap ya, masih ngontrak, kemudian suatu ketika Allah memberikan rezeki untuk bertempat tinggal, marilah sama-sama kita dahulukan memilih rumah itu lingkungannya dulu, suasananya dulu seperti apa. Kalau dalam pepatah Arab yang mengatakan al-jaru qoblad dar, kita harus memilih tetangga dulu gitu kan, menilai tetangga dulu, baru nanti setelah kita survei yang seperti apa tetangga kita, kebaikan-kebaikannya, barulah kita menetapkan di mana tempat tinggal kita.
Jadi kita bikin kriteria dulu, kriteria lingkungan yang baik, tetangganya seperti apa, jarak masjidnya seperti apa, sholat berjamaah di masjidnya itu seperti apa, jamaah masjidnya seperti apa, barulah kita menetapkan di mana layaknya kira-kira tempat tinggal kita. Nah itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita mencari tempat yang baik agar mendapatkan juga teman-teman yang baik, ya. Berikutnya adalah kita menyiapkan softwarenya, manajemen waktunya, bagaimana cara nge-range waktu supaya betul-betul hari-hari kita bermanfaat dan dalam keadaan kita terus nyaman. Artinya orang yang gila kerja itu kan bukan terpaksa, karena dia hobi bekerja. Jadi kerja itu jadi hobi, kerja itu jadi seni, kerja itu jadi indah, kerja itu jadi passion, gitu ya, bukan terpaksa. Kalau orang kerja jadi indah, jadi passion, jangan terpaksa, pasti dia nggak ingat waktu. Namun karena kita ajaran Islam, kita juga diajarkan keseimbangan gitu ya. Waqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Jadi Allah menyuruh kita jangan sampai ngelewati keseimbangan itu. Artinya harus disiapkan juga waktu untuk ibadah, waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga. Tapi pada hakikatnya kita menjadikan kerja hari-hari kita, waktu-waktu hari kita menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Menjadi aktivitas hobi, melampiaskan hobi. Seperti Rasulullah kalau kita tanya, hobinya apa ya Rasul? Ya hobinya dakwah kan gitu ya. Hobinya apa Rasul? Hobinya adalah memberdayakan masyarakat. Kemudian kalimat yang sering diucapkan apa Rasulullah? Ummati, ummati, bagaimana nasib rakyatku? Bagaimana nasib umatku? Begitulah Rasulullah kalau ditanya apa hobinya. Artinya profesi dakwahnya gitu ya, kalau disebut profesi gitu ya, menjadi sebuah kesenangan harian. Itulah yang menjadi pikiran-pikiran hariannya. Nah, kalau itu kita miliki bersama anggota keluarga kita, betapa indahnya. Tapi harus dibantu dengan software gitu ya. Katakanlah bagi orang yang kadang belum mampu untuk mendidik anaknya dengan gadget gitu ya. Kenapa tidak dibelikan saja tablet yang tidak terkoneksi dengan internet, tetapi isinya sudah penuh dengan game-game pelajaran, dengan film-film pelajaran, dengan berbagai macam katakanlah ya tilawah dan sebagainya, yang apabila dia pencet apa saja karena tidak terkoneksi dengan internet dan memorinya udah penuh, nggak bisa diisi lagi gitu ya, semua berisi konten-konten yang edukasi gitu, edukatif gitu ya. Ya pelajaran, gamenya game pelajaran, lagunya lagu pelajaran, filmnya film pelajaran. Masya Allah. Itu kondisi yang sangat darurat. Karena saya perhatikan banyak orang tua yang memang instan. Nggak mau capek gitu ya. Begitu anaknya ganggu, udah kasih gadget. Ya Allah, luar biasa mengerikan. Nggak mau menanggung resiko sebagai orang tua. Orang tua itu resikonya ya sabar, ya capek gitu ya. Nggak instan begitu kasih gadget, kasih. Padahal anaknya masih kecil. Subhanallah. Nah, karena itulah mari sama-sama kita membuat software. Berikutnya adalah sarana dan prasarana gitu ya. Sehingga ketika kita melarang anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus siapkan gantinya. Katakanlah selain tempat ibadah di rumah kita buat anak-anak wanita, karena yang laki-laki ke masjid gitu kan, juga sarana belajar, perpustakaan rumah, laboratorium. Kok laboratorium di rumah? Loh iya dong. Tapi jangan artikan laboratorium itu harus seperti yang di sekolah ya. Cukup misalnya dapur dilengkapi alat-alatnya, ditambah lagi alat-alat yang kira-kira nanti anak-anak kita bisa uji coba. Bisa kepo, bisa ingin membongkar misteri, bisa ingin menemukan sesuatu, bisa berinovasi, uji coba dan sebagainya. Dan seterusnya. Berikutnya adalah kita menyiapkan lingkungan kondisi di sekitar rumah kita, tetangga kita, remaja masjid kita berikan arahan, kita ikut berkontribusi agar program-program yang mereka gulirkan senantiasa bermanfaat. Contohnya nih ya, sebentar lagi kan 17 Agustus gitu ya. Coba kita berikan masukan kepada panitia bagaimana lomba-lombanya lebih punya bobot, lebih bergengsi, lebih edukatif gitu ya, dan lebih bermanfaat. Misalnya
lomba riset, karya ilmiah, menulis, jurnal, misal. Lomba ngerakit komputer, lomba robotik, elektronik, lomba go green, lomba mengolah sampah, lomba tanaman obat keluarga, lomba teknologi tepat guna, lomba kimia terapan, fisika terapan. Waduh, indah banget gitu ya. Jika lomba-lomba itu diadakan, uangnya ya kalau tingkat RT RW mungkin iyalah. Tapi kalau itu diadakan tingkat kelurahan harus ada itu uangnya gitu kan. Karena akan sharing dari warga yang banyak akhirnya bisa menghasilkan lomba-lomba yang lebih berbobot. 77 tahun Indonesia merdeka, masa sih makan kerupuk lagi, gigit duit di semangka, balap karung. Aduh. Nah, kalau anak-anak kita lingkungan rumahnya sudah kondusif gitu ya, banyak program dan aktivitas bermanfaat dan menyenangkan, dia bertetangga di sekitar rumah, tetangganya juga punya aktivitas yang menyenangkan, bermanfaat, dia ikut lomba misalnya di sekitar rumahnya, juga lombanya semua positif, kemudian dia beraktivitas di remaja masjidnya juga punya kegiatan yang positif, yang menarik. Masya Allah, rasanya solusi ini sudah di depan mata. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, itulah dia. Marilah sama-sama hari ini kita bertekad gitu ya. Katakanlah ya, hari kemerdekaan ini nanti tanggal 17 Agustus 2022 kita bertekad bahwa di antara pengorbanan yang harus kita lakukan untuk diri kita, untuk warga kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara, untuk dunia, di antara pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan mengendalikan waktu, gitu ya. Kalau para pahlawan kita berkorbannya adalah nyawa, tetesan darah, hari ini pengorbanan yang paling berat anak-anak kita adalah mengendalikan waktu. Musuh yang paling besar diri kita, musuh yang paling besar untuk anak-anak kita adalah si pencuri waktu. Karena itulah mari sama-sama kita waspadai. Jangan sampai waktu kita habis dicuri oleh aktivitas yang sia-sia, tidak bermanfaat. Tontonan, hiburan, permainan. Tontonan, hiburan, permainan. Habis lagi waktu. Dan kemudian kita tahu dari mana si pencuri waktu itu masuk untuk mencuri waktu kita. Sebagian besar dari mata, kemudian dari telinga, ada juga yang dari lidah. Artinya waktunya habis untuk keliling kota, nyobain kuliner, Masya Allah. Ya. Yang sebagian besar dari mata, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara 2 kali dalam 2 ayat berturut-turut. Surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki dan surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan, dengan perintah yang sama, mengendalikan pandangan, mengendalikan mata. Jadi Allah tahu persis, Allah tahu banget bahwa mata kita punya kekuatan yang dahsyat. Karena itulah si pencuri waktu tadi tuh masuknya melalui mata. Dengan mata ini kita diberikan hiburan, tontonan, permainan, hiburan, tontonan, permainan, hiburan, tontonan, permainan. Maka seseorang bisa habis waktunya, hari-harinya, bahkan sampai tingkat kecanduan. Kecanduan hiburan, kecanduan game, kecanduan gadget, dan sebagainya. Waspadalah, waspadalah. Semoga kita menjadi orang tua yang bijaksana, sadar akan lingkungan anak-anak kita, betapa ancaman yang paling besar buat diri kita dan anak-anak kita adalah dirampoknya waktu-waktu kita habis kepada aktivitas yang sia-sia. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan waktu-waktu kita, hari-hari kita, anak-anak kita, agar seluruh aktivitas kita senantiasa aktivitas yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan Islam di dalam rumah tangga kita. Dan yang paling penting, kita bermohon kepada Allah, semoga juga kita masih diberi kekuatan untuk bangun tengah malam, sehingga setelah qiyamul lail, salat tahajud, kita berdoa untuk keselamatan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang yang menyejukkan pandangan mata hati kami.
Rabbana hablana minas solihin, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang keturunan yang baik, Engkaulah yang maha mendengar doa kami. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, dan semoga kita siap berkorban untuk menyelamatkan diri kita, anak kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.